Bapak, Ibu, Saudara, Shalom. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kami datang padamu bersyukur karena diberikan kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Kami berdoa kiranya Roh Allah menuntun kami ke dalam kebenaran, membukakan rahasia akan kebenaran firman-Mu, di mana kami harus hidup di dalam iman. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini diambil dari Ibrani pasal 11, ayat 32 sampai ayat yang ke-40. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan apakah lagi yang harus aku sebut, sebab aku akan kekurangan waktu. Apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simpson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati, sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam goa-goa dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Amin. Yang berbahagia ialah kita yang mendapat kesempatan membaca, merenungkan firman, lalu kita mau renungkan siang dan malam dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara, firman Tuhan pada hari ini berbicara kepada kita tentang contoh-contoh pahlawan iman. Bagian pertama disampaikan menyebutkan pahlawan iman seperti Gideon, Barak, Simpson, Yefta, Daud, dan Samuel, bahkan para nabi yang lain. Mereka oleh karena iman mereka menaklukkan kerajaan-kerajaan, menegakkan keadilan, mendapatkan janji, menutup mulut singa, memadamkan api. Mereka terselamatkan dari mata pedang, bahkan dikatakan menjadi kuat dalam kelemahan. Bahkan mereka juga mengalahkan tentara-tentara asing. Bapak, Ibu, Saudara, dengan demikian iman memberikan kita kekuatan dan kemenangan di tengah-tengah kelemahan kita. Bagian kedua adalah disebutkan mereka rela menderita, rela disiksa, dan tidak mau menerima pembebasan agar mendapat kebangkitan yang lebih baik. Lebih lanjut dikatakan mereka menghadapi berbagai siksaan. Ada yang mulai dengan ada yang diejek, dicambuk, dirantai, dipenjara, dilempari, dan yang lebih sadis lagi digergaji atau dibunuh dengan pedang. Bapak, Ibu, Saudara, ini realitas hidup yang tidak mudah, tantangan dan siksaan yang begitu berat. Bahkan kehidupan mereka penuh dengan penderitaan. Mereka dikatakan hidup berpakaian kulit domba dan kambing, menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka, sehingga mereka hidup sebagai penggembara di padang gurun, pegunungan, gua-gua, dan celah-celah gunung. Itulah yang realitas yang dihadapi oleh yang disebut dengan pahlawan-pahlawan iman.
orang-orang percaya yang bersandar kepada firman Tuhan. Mengapa mereka bisa bertahan? Mengapa di dalam kelemahan mereka bisa kuat? Mengapa mereka disebut pahlawan-pahlawan iman? Karena mereka bersandar kepada firman, percaya kepada Tuhan yang memberikan mereka kekuatan untuk hidup dengan iman. Bapak Ibu Saudara, bukankah definisi iman kita ketahui dari kitab suci bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Di tengah-tengah apa yang mereka hadapi, mereka belum melihat apa yang akan mereka terima dari Tuhan di kemudian hari yang penuh dengan kemuliaan, namun mereka tetap percaya kepada Tuhan, itulah iman. Maka mereka bersandar dan berpegang teguh pada firman Tuhan yang memberikan iman dan kekuatan. Demikian kiranya kita juga berpegang teguh kepada firman, sehingga apapun yang kita hadapi, kita boleh tetap kuat di dalam Tuhan, dan kita mendapatkan kemenangan oleh karena kita percaya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita di tengah-tengah kita menghadapi kesulitan hidup, penderitaan di dalam dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena firman-Mu menumbuhkan iman dalam diri kami, sehingga kami memiliki pengharapan meskipun di hadapan kami sedang menjalani kehidupan yang tidak mudah ini. Meskipun kami menderita, tapi oleh kekuatan Tuhan, di dalam kelemahan kami menjadi kuat oleh karena Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati kita semua.